berani ngomong kembali ke kebenaran. Tapi cara debatnya aja penuh potongan, loncat sana-sini, dan ultimatum kosong. Ini bukan pencarian kebenaran. Ini panggung retorika yang berharap lawan terlihat kalah, padahal argumennya sendiri belum berdiri tegak. Kali ini kita bongkar. Mana yang benar-benar argumen, mana yang cuma ilusi logika. Selamat siang, Bang. Abang pro atau kontra? Kontra. Oke, mantap. Ini kita tunggu. Pertama dulu sebelum saya buktikan kesesatan Edis TV. Saya mengklarifikasi atas video-video yang dipotong atau yang dikonsumsi oleh pengikut-pengikut kesesatan Anda. Ya, itu pertama ya. Saya klarifikasi bahwa patung-patung dalam gereja Katolik itu tidak disembah, melainkan dihormati sebagai sarana alat untuk berdiskusi. Ya. Oke, Itu yang pertama. teman-teman. Kedua, kesesatan Edis TV adalah tadi. Dipilih aja, Bang, nomornya, Bang. Nomor like. berapa, Bang? Biar simpel kita. Nomor berapa? Nomor 6? Penyembahan patung Maria, tradisi pagan Roma, atau nomor berapa yang mau Bang angkat sebagai isu? Kayaknya enggak ada di sini deh. Enggak ada di sini kesesatan Edis TV. Ya. Yang Anda maksud yang mana itu, Bang? Video-video potong-potong yang mana yang Anda biar maksud? Anda tahu ya. Edis TV biar Anda tahu. Coba Bang dibukakan dulu videonya, Bang, biar lebih enak kita. Coba Abang tunjuk. Yang mana yang Anda maksud? Video. Tadi kan Abang bilang video-video yang ini dipotong. Dengarkan dulu. Kesesatan Edis TV adalah Edis TV penyembah dan menuhankan gedung gereja. Itu yang pertama. Kenapa? Kenapa? Berat ini, boy. Berat ini. Lu parah amek ini saya. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan saya sekarang, Anda jawab nanti. Kalau ada dalam kitab suci, mulai hari ini saya rela keluar dari Katolik. Saya masuk Jangan, Bang. itu. Anda jangan keluar dari Katolik, Bang. Anda harus memperbaiki. Boleh gantian, Bang? Menyuruh mendirikan gereja selain gereja yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus. Dua, kenapa satu-satu, Bang? Jangan banyak-banyak, Bang. Satu-satu. Yang Anda anut itu dua. Alah, belum juga satu, udah 2, 3, 4, 5. Satu-satu, Bang. Satu. Siapakah rasul yang pertama sekali menyuruh mendirikan gereja selain gereja yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus? Ataupun Yesus memerintahkan Edis TV ikutin ini, Martin Luther ya diperintahkan supaya ikutin ini yang benar. Nah, kenapa? Nah, sudah belum, Bang? Siapa rasul yang pertama sekali menyuruh itu? Silakan buktikan. Baik. Kalau ada, saya rela keluar. Dan Anda kan melompat dari Monas, dan saya lompat dari pesawat. Nanti saya ke bandara naik pesawat berat. Oke, baik. Begini, Bang. Karena Anda ngomongnya terlalu panjang, jadi poin-poinnya itu jadi agak sedikit bubar. Coba, Anda bilang video mana coba? Oh, ini video saya yang telah dikonsumsi oleh pengikut. Iya, mana coba kasih dulu tunjuk, Bang, videonya, Bang, biar ditonton. Kasih Abang tunjuk videonya biar kita lihat. Bentar ya. Soal apa itu, Bang? Soal penyembahan patung. Tunggu ya. Emang Abang pernah diskusi dengan saya? Sudah lah, 2 hari yang lalu. Maklum lah, Bang. Maklum lah, Bang. Sehari yang diskusi sama saya berapa orang? Gimana saya nggak lupa? Oh, gimana Anda ini? Oke. Yang mana yang dipotong? Tunggu, saya nampakkan videonya. Silakan.
Nah, makanya ingat-ingatlah Bang ya. Oke, coba. Jangan Di YouTube saya mungkin nggak anu. Coba lihat di YouTube saya. Dengan gereja barumu itu, kenapa tidak kau pertahankan gereja mula-mula? Gereja mulai. Itu membawa ilah lain itu, sesembahanmu itu. Bentar ya, saya lihat dulu. Ya, silakan Bang. Jangan lama-lama Bang. Yang mana videonya? Yuk, silakan yuk. Serius yuk. Bentar ya. Saya balik dulu kamera saya. Silakan. Memang luar biasa ini. Bentar ya. Anda lihatnya di mana? Oh, ini yang saya itu apa? YouTube atau TikTok atau apa? Di FB. Dengarkan ya. Demi nama Tuhan Yesus, Bang. Dengan kasih saya katakan kepada Anda, supaya Anda jangan menambah-nambah dosa Anda dengan cara berkata dusta seperti yang diucapkan oleh RK alias Romo. Oh, udah ingat saya. Coba balik. Udah. Nanti abang kena ban Bang. Jangan lama-lama abang putar itu. Nanti abang kena ban sama TikTok. Nanti abang kena ban. Jadi. Oke, coba balik dulu kamera. Jadi balik. itu tidak benar ya, saya katakan. Ya, dibalik dulu kamera, itu Bang. saya akui. Aduh, Bang. Kayaknya nggak ada remnya dia ngomong ini. Bang, nyala dulu kamera, balik dulu aja baru ngomong, Bang. Tenang, Bang. Tenang. Kita masih punya banyak waktu sampai sore saya ladenin, Bang. Hari ini saya lagi fit ini. Soalnya kemarin saya sempat sakit ini. Oke. Dengar, Bang. Gini, dengar. Di bagian mana di video itu yang tidak benar? Yang tidak benar adalah kan dasarnya adalah doa nih, sampaikan berdoa kepada saya bahwa Anda adalah penyembah patung. Lalu saya jawab di sana, iya betul. Padahal durasi yang berbeda itu dipotong lalu dihubung-hubungkan ke durasi. Oke, saya jawab Bang. Begini saya jawab. Iya udah tahu, saya udah paham. Gini. Biasanya Bang, kalau konten-konten kreator di Facebook itu, dia itu memang waktunya memang dibatasi. Kalau Abang mau lihat penuhnya, video fullnya itu ada di YouTube saya. Klik aja profil saya. Di profil saya di TikTok ini ada di situ link YouTube. Abang tonton aja di situ. Kalau di Facebook ya memang nggak mungkin diupload 3 jam Bang. Oke, kita nggak usah ke situ. Tolong bilang sama. Ya nggak tahu itu saya Bang. Begini, ada kurang lebih gini Bang. Ada kurang lebih 200 akun-akun mengatasnamakan Edis TV. Saya nggak tahu mereka itu siapa. Begitu. Oke, sekarang fokus saja. Fokus yang poin pertama tadi apa yang Anda sampaikan? Poin yang pertama tadi yang Anda sampaikan apa? Yang saya sampaikan, kesesatan Anda adalah mengubah gereja Kristus menjadi gereja yang baru. Kenapa Anda tidak mempertahankan gereja mula-mula yang didirikan oleh Petrus? Muncullah pertanyaan. Siapakah rasul yang pertama sekali menyuruh mendirikan gereja selain gereja yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus? Tunjukkan kepada saya ayatnya. Kalau memang ada, mulai hari ini, saya keluar dari Katolik, saya masuk di gereja yang Anda anut. Kalau memang tidak ada, Pertanyaan bagus, tapi pertanyaan lugu. Baik. Jadi pertanyaan Anda begini, Bang. Gereja yang didirikan, boleh gantian, Bang? Abang kan sudah ngomong, bolehkah saya bicara? Enaknya kalau di channel saya begitu, Bang. Dikasih kesempatan orang bicara. Udah selesai Bang, kalau belum selesai ngomong lagi. Udah selesai belum? Satu lagi. Jangan banyak belok-belokan. Penjelasan lain, fokus pada pertanyaan ini dan jawab sesuai ayat kitab suci seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Titik. Kalau memang tidak ada... Aduh, diulang lagi pertanyaannya. Bang, persingkat dulu pertanyaanmu biar saya jawab. Jangan Abang ulang-ulang lagi, malah bahas yang lain lagi. Coba bikin pertanyaanmu yang singkat. Coba pertanyaanmu yang singkat biar kami semua nangkap. Silakan. Siapakah rasul yang pertama sekali menyuruh mendirikan gereja selain gereja yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus? Itu dia.
Siapakah rasul yang menyuruh mendirikan gereja lain selain daripada yang didirikan oleh Petrus? Yang didirikan oleh Kristus melalui Petrus. Gak ada, Bang. Mose Emang ada? meninggal dunia seperti yang dikatakan itu. Enggak ada kan? Ya memang Udah, gak yang ada, gimana? Coba saya ulangi ya, Bang ya. Bang, gantian, Bang. Kalau Abang nggak mau gantian ngomong, Abang begini, Bang. Kalau Abang nggak mau gantian ngomong, kita nggak diskusi namanya. Kalau Abang tidak mau gantian ngomong, kita nggak diskusi jadinya. Siapa yang mau didengar? Abang udah ngomong terus dari tadi. Boleh gak gantian saya ngomong? Silakan jawab ini dulu, jawab pertanyaan saya ini dulu seperti yang pernah Pertanyaanmu adalah siapakah rasul yang mendirikan gereja lain selain daripada gereja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya didirikan oleh Petrus? Jawabannya tidak ada. Lalu? Meninggal dunia. Kenapa meninggal? Kenapa meninggal? Kembali ke rumah salmu. Kembali ke rumah salmu supaya Anda menerima kebenaran yang sejati. Iya, kenapa meninggal? Kok lari dia? Ditanya kenapa meninggal? Kan nggak nyambung. Tapi saya mengerti, arah pertanyaan itu saya mengerti. Mereka berpikir bahwasanya gereja Katolik Roma lah yang didirikan oleh Petrus. Dobol. Jadi saya paham. Dia bertanya begini, adakah seseorang rasul yang mendirikan gereja lain selain daripada gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas Petrus? Jawabannya tidak ada. Nah, maka kesimpulannya, kalau begitu kembalilah kau ke rumah. Maksudnya suruh ke gereja Katolik Roma gitu. Kau namanya tidurmu terlalu miring. Ayo silakan. Karena dia udah pergi, ya mau gimana? Apa yang mau kita omongin? Silakan. Kita kasih lanjut ada Only Jesus. Silakan Only Jesus. Only Jesus can save me. Silakan. Silakan Only Jesus. Silakan Bang, nyalakan Bang. Selamat siang Bang, kamera nyala dulu Bang. Baik, terima kasih. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Kenalan dulu Bang, Kristen ya Bang ya. Ya, Kristen. Oke, mau melanjutkan yang tadi atau mau milih yang ke-10 ini Bang? Oh, mau komentar saja Bang. Yang tadi itu ada dari Katron, Katolik yang naik itu. Saya juga mantan Katolik. Dulunya lahir dari Katolik. Dan sekarang agak naik ke atas Bang, biar nggak separuh mukanya. Oh iya, iya, baik. Silakan Bang. Ya. Saya mantan Katron, mantan Katolik Roma. Dari lahir orang tua saya, leluhur saya waktu itu semuanya Katolik Roma. Tapi sekarang kita sudah menjadi Kristen yang sesungguhnya. Tidak menyembah lagi itu yang berhala itu. Mantap, berarti. Ya Tuhan, kalau Abang Jadi Apakah Abang percaya bahwa Rasul Petrus mendirikan gereja yang isi gerejanya adalah doa kepada patung-patung Maria dan Santa Santo? Kalau soal itu saya tidak percaya sama sekali karena kalau kita baca konteksnya di situ Yesus berkata tentang Petrus di atas batu karang ini ku akan mendirikan jemaatku. Berarti di situ konteksnya bukan Petrus yang Tuhan utarakan, tetapi di situ ada batu karang yang Tuhan utarakan bahwa di atas batu karang di situ Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Di sini batu karang itu berbicara soal Petrus Bang. Maksudnya begini. Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai cikal bakal atau awal mula pendirian gerejanya, jemaatnya, ya.
Ya, di mana Saya Petrus setuju, Pak. ditunjuk. Nah, tetapi yang menjadi poinnya begini. Petrus tidak pernah mendirikan gereja yang isi gerejanya adalah penyembahan doa kepada patung-patung. Kita tahu bahwa Petrus seorang Yahudi tulen. Petrus itu Yahudi tulen dia, orang Yahudi tulen. Jadi tidak ada ceritanya orang Yahudi nyembah-nyembah patung. Itu gila. Nggak ada itu, nggak ada cerita itu. Seperti itu. Ya, saya setuju, tapi di sini itu mereka tidak mengerti konteksnya. Dimaksud gereja oleh Tuhan Yesus itu apa? Di sana kan ada bahasa aslinya itu kan namanya eklesia. Arti eklesia itu bukan gereja yang gedung yang sekarang ini atau suatu organisasi Protestan, Katolik, bukan. Tetapi eklesia yang sesungguhnya itu, gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah yang gereja yang sesungguhnya. Tetapi Katron menganggap bahwa organisasi mereka adalah yang dirikan Tuhan Yesus. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksud. Tetapi melalui Petrus untuk memanggil orang-orang dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Itulah gereja yang sesungguhnya. Itulah yang eklesia. Ya, yang sudah bertobat dari hidup kegelapan, yang bertobat dari rokok, yang bertobat dari apapun jenisnya itu. Ya, tidak seperti teman kita yang lain itu. Beritanya firman Tuhan, tetapi Roh Kudus itu selalu terus. Nah, itu tidak benar itu. Berat lagi. Bukan gereja yang sesungguhnya. Oke Ini lah, berat Bang. sekali, Bang. Ini berat. Oke lah. Jadi Terima kasih. jadi Terima memang kasih, Bang. ada Ini sekali ya. ya. Jadi memang betul ya. Oke, Bang, saya turunkan dulu ya, Bang ya. Oke, nanti kita undang yang ini ya, Bang ya. Oke. Ya, Makasih, Bang. terima kasih. Oke. Ya. Ya. Jadi memang teman-teman ada orang-orang yang berapologet demi rokok. Bayangkan. Jadi setelah dia berapologet, ayo kirim duit rokok katanya. Luar biasa. Pantesan dia bilang Tuhan nyuruh nyembah patung. Ayo silakan. Iya kan saya dengan orang-orang. Setelah berdebat, setelah mengatakan firman Tuhan, kirim rokok saya teman-teman. Astaga. Bukan nggak ada tertulis bahwa ingat tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Begitu. Supaya apa? Supaya Tuhan tinggal di hati kita. Ya, kita tidak menghakimi orang yang masih bergumul, masih berjuang untuk lepas dari rokok. Kita tidak menghakimi mereka, ya. Kita tidak membuat bahwa wah ini harus kita bini berarti salah. Bukan. Tetapi kalau Anda malah membangga-banggakan itu yang bahaya. Begitu loh. Masa Anda bangga-banggakan? Kan itu namanya sudah bangga terhadap dosa. Gitu loh. Kita nggak menghakimi ya. Ada banyak di antara kita yang masih belum bisa lepas dari hal-hal tertentu. Ya kan? Banyak di antara kita yang masih kecanduan nikotin. Banyak di antara kita yang masih belum bisa misalnya menahan diri untuk misalnya ngisengin orang. Seperti saya juga. Iya kan? Kadang-kadang saya ingin mencoba berusaha begitu. Gimana caranya biar saya kalau diginiin saya nggak bales ngisengin. Itu saya masih berusaha, teman-teman. Berusaha juga. Gitu ya. Makanya saya bikin forum begini supaya terjadi diskusi yang baik. Biar nggak saling ngomong-ngomong gitu. Ya, biar nggak jatuh dalam dosa. Makanya ayo kita diskusi saja. Seperti itu. Dari awal diskusi, Edi sebenarnya sudah bermain di jalur yang tepat. Meminta kejelasan, meminta fokus, dan menuntut argumen yang rapi. Tapi apa yang terjadi di pihak lawan? Tuduhan besar dilempar, video dipotong, penyembahan patung, gereja menyimpang. Tapi ketika diminta bukti spesifik, justru muter, lompat, dan tidak pernah benar-benar menunjukkan poin yang jelas. Edis dengan sabar mengarahkan, video mana, bagian mana yang salah. Ini penting. Dalam diskusi sehat, klaim harus bisa diverifikasi.
tapi lawannya gagal di titik paling dasar, menunjukkan bukti yang konkret. Ini langsung melemahkan seluruh tuduhannya. Masuk ke isu utama, penyembahan patung. Eddis tidak lari. Dia justru memberi ruang klarifikasi dan menjelaskan bahwa banyak konten yang beredar memang dipotong karena keterbatasan platform, sementara versi lengkap tersedia. Ini transparansi. Ini bukan defensif. Ini justru membuka akses bagi siapa saja yang ingin melihat konteks utuh. Bandingkan dengan lawannya, tetap bersikeras dengan narasi lama tanpa mau menguji ulang pemahamannya. Di sini terlihat, Eddis berdiri di atas klarifikasi, sementara lawannya berdiri di atas asumsi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang sering dipakai sebagai senjata. Siapa rasul yang mendirikan gereja lain selain yang didirikan oleh Yesus melalui Petrus? Sekilas terdengar kuat, tapi Eddis langsung membaca arah jebakan ini. Dan benar saja, ketika dijawab tidak ada, lawan langsung melompat ke kesimpulan, berarti kembali ke gereja saya. Disinilah Eddis unggul. Dia memahami bahwa ini bukan pertanyaan tulus, tapi pertanyaan yang sudah mengandung kesimpulan di dalamnya. Sebuah leading question yang memaksa jawaban tertentu. Logikanya sederhana. Tidak adanya rasul yang mendirikan gereja lain tidak otomatis membuktikan bahwa satu struktur gereja tertentu hari ini adalah satu-satunya yang benar. Itu lompatan logika, dan Eddis tidak terjebak di situ. Selain itu, Eddis juga menyoroti cara lawan berdiskusi. Pertanyaan diulang-ulang tanpa memperjelas, tidak memberi ruang jawaban, topik meloncat sebelum satu poin selesai. Makanya dia berkali-kali menegaskan, gantian bicara, biar jelas. Ini bukan sekedar etika, ini syarat dasar diskusi yang sehat. Tanpa itu, yang terjadi hanya monolog panjang yang dibungkus seolah-olah debat. Ketika lawan mulai kehilangan arah, terlihat jelas perubahan strategi, dari argumen ke retorika, dari logika ke tekanan emosional, bahkan sampai ultimatum seperti saya keluar dari iman kalau, yang pada akhirnya hanya jadi dramatisasi, bukan bukti kebenaran. Sebaliknya, Eddis tetap konsisten, minta bukti, minta konteks, minta pertanyaan dipersingkat, fokus pada satu isu. Ini ciri orang yang tidak takut diuji. Dan ketika diskusi berlanjut ke pembicara berikutnya, justru makin terlihat bahwa banyak kritik terhadap gereja dibangun dari pemahaman yang setengah-setengah, mengambil istilah seperti eklesia, tapi dipakai untuk meniadakan seluruh ekspresi iman yang lain. Eddis tidak perlu banyak menyerang, cukup membiarkan kontradiksi itu terlihat sendiri. Debat tadi bukan soal siapa paling sering bicara, tapi siapa paling tahan diuji. Dan dari awal sampai akhir, Eddis konsisten berdiri di satu hal, minta bukti, minta logika, minta kejelasan. Jadi kalau masih mau bilang dia salah, silahkan. Tapi kali ini jangan bawa asumsi, bawa argumen, kalau memang ada.